Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Tapi hari ini kita nggak akan ngomong cuma sekedar mobil, karena emang kebetulan saya dari Carvaganza diundang oleh Bentley Jakarta untuk datang ke hanggar ini yang saya nggak bisa sebut ini di mana. Bukan hanya untuk menyaksikan Bentley Continental GTS dan model SUV terbaru mereka untuk di pasar Indonesia nantinya akan diluncurkan, itu Bentley Bentayga EWB Azure. Ini salah satu varian yang paling mewah dihadirkan di Indonesia. Tapi sebelum kita bahas tentang dua mobil terbaru ini, kita juga akan bahas sesuatu yang spesial yang mungkin jarang kesempatan yang ada di Indonesia, yaitu kita akan bahas private jet Bombardier G6500. Ya, kebetulan ini adalah program kolaborasi antara Bombardier dan Bentley untuk menghadirkan sensasi atau pengalaman yang berbeda untuk para customernya, para jetset yang bisa beli apa aja. Dan habis ini kita akan eksplor langsung apa aja yang ada di dalam pesawat Bombardier G6500 ini, sambil kemudian kita akan bahas sedikit soal dua mobil yang ada di belakang saya ini. Nah, ini dia, kita masuk ke dalam kabin Bombardier G6500. Ini kokpitnya. Dan ini kabinnya, wow. Dan ini kabinnya yang ada berapa kapasitas tempat duduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di dalam masih ada 2, jadi 10. Terus ada sofa, kurang lebih bisa 3 sampai 4 orang. Ini ada sofa bed, bisa sambil tiduran di sini. Di pesawat ini katanya ada standing shower yang bisa dipakai selama 14 menit. Kalau mau segerin badan di tengah flight sebelum landing di tempat tujuan, kita bisa mandi di sini dengan batas waktu 14 menit seperti dijelaskan oleh pihak Bombardier tadi. Terus duduk lagi sambil makan, sambil nikmatin minuman untuk celebrate kesuksesan kalian setelah bisa beli dan nikmatin perjalanan pribadi pakai pesawat jet pribadi ini. Kemudian kita coba lihat ke dalam kokpit. Wow. Kalau kalian anggap mobil balap GT atau Formula One itu kokpitnya udah ribet atau complicated, ini lebih complicated lagi karena ada banyak tombol-tombol untuk kontrol, navigasi, dan berbagai macam sistem untuk mengendalikan pesawat ini. Dan tentunya ini tempat untuk pilot dan co-pilot. Nah, kalau di sini ini ada carbon fiber untuk frame di panel kontrol di atas overheadnya. Fitur-fitur dari pesawat ini juga katanya ada head-up display yang ngasih visual yang benar-benar presisi untuk bantu pilot dan co-pilot saat terbang. Kemudian kita balik ke dalam lagi. Untuk range terbang, pesawat ini diklaim bisa sampai 14 jam. Yang terpanjang atau terlama dari semua line up Bombardier yang ada sekarang. Karena kebetulan G6500 ini juga salah satu model paling baru yang ada di line up Bombardier sekarang. Dan ya, walaupun di atasnya ada yang G7, tapi itu yang ditawarkan oleh Bombardier sekarang pada G6500 sebagai salah satu model private jet termewah dan tercanggihnya sekarang. Kemudian untuk kenyamanannya di dalam kabin ini dikatakan kabin altitude-nya juga udah diperbaiki. Jadi walaupun kita terbang setinggi mungkin yang bisa dicapai pesawat ini, noise atau tekanan udara di dalam kabinnya itu katanya diklaim bisa bikin kita lebih relax, lebih nyaman. Jadi pas landing itu kita nggak merasa terlalu capek, seperti kalau misalnya kita jet lag, itu akan bisa diminimalisir lebih baik dari kabin pesawat ini. Ini kalau mau buka tutup jendelanya, dia udah elektrik, bukan yang dimming ya, tapi dia ada cry otomatisnya. Terus kita lihat fitur-fitur yang ada di sini. Ini ada kompartemen soft items only. Oh ya, barang-barangnya nggak gede di sini ya. Ini untuk manggil kabin kru, ini untuk nyala matiin lampu, dan ini untuk lampu baca.
ini. Ini untuk ventilasi AC-nya seperti di pesawat komersial. And ya, itu dia interior dari Bombardier G6500 yang paling besar di seluruh lineup Bombardier saat ini dan punya kenyamanan yang paling baik di antara semua lineup mereka sekarang. Oke, sebelum kita turun dari pesawat ini, sekarang kita coba senyaman apa sih duduk di jok di Bombardier G6500 ini. Ini kayaknya masih standar bawaan pabrik, jadi belum diubah karoserinya seperti biasanya pesanan customer private jet. Biasanya mereka custom sendiri interiornya mau kayak apa, tapi apa yang ada di sini sekarang kita coba. Untuk joknya ini lebih gede tentunya dibandingkan jok untuk pesawat kelas ekonomi. Mobil mewah juga kalah gede. Dan di sini ada fitur Ottoman elektrik, tinggal pencet tombol di sini. Kemudian ini untuk apa ya? Oh, ini untuk pivot. Jadi bisa dipindah arah duduknya, mau ada pada depan atau belakang-belakangan dengan tekan tombol ini. Kemudian ini apa ya? Oh, ini untuk buka kompartemen di sini untuk naro majalah, koran atau kantong muntah juga ada di sini. Dan ya, itu dia gimana rasanya duduk di jok atau kursi dari Bombardier G6500. Nah, jadi itu dia, kita udah explore gimana suasana di dalam kabinnya Bombardier G6500, salah satu model paling tinggi tripnya dan paling besar dari semua line up Bombardier yang ada di Indonesia sekarang ini. Sekarang kita bahas soal mobil lagi. Ya, ini adalah Bentley Bentayga EWB Azure. Ini salah satu varian yang paling mewah dari Bentley, khususnya untuk Bentayga model SUV-nya. Azure juga adalah nama trim dari mobil ini. Kita lihat spek sheet-nya sedikit. Bentayga ini pakai mesin 4 liter V8 twin turbo dengan 8-speed automatic gearbox. Maximum powernya 542 brake horsepower, sementara torsinya 770 Nm. Nah, ini ada spesifik teknis lengkapnya yang bisa kalian baca tanpa saya harus jelasin selengkap-lengkapnya. Ya, Bentayga sekarang jadi salah satu model paling laris Bentley di seluruh dunia karena ya SUV pasarnya di mana-mana semakin tinggi. Dan kita lihat ke dalamnya, wow, interiornya warna tan, kombinasi coklat tan dengan ada wood panel. Yang ini nggak ada furnish-nya, jadi bener-bener wood panel asli yang ngasih kesan natural untuk Bentley Bentayga EWB Azure. EWB ini adalah singkatan dari Extended Wheelbase, jadi ya sama-sama mirip inilah, istilahnya kayak long wheelbase. Karena yang bikin beda itu bukan di depan, tapi Extended Wheelbase itu bikin ruang kabinnya jadi lebih lega, terutama untuk penumpang di kursi belakang. Kita lihat di sini, ini udah kayak bukan interiornya SUV ya. Ini udah kayak interior sebuah sedan super mewah, flying spur, kemudian Mulsanne, salah satu model sedan mewah dari Bentley juga, tapi dengan menjadi sebuah SUV dia punya headroom yang benar-benar lebih lega. Kemudian option dari Azure ini kita juga punya fitur electric door. Jadi ini cuma untuk nutup aja, bukan untuk ngebuka. Nggak kayak Rolls-Royce ya sayangnya ya. Dan ini kita bisa pencet tombol ini untuk bikin lebih lega lagi interiornya. Kursi depan sebelah kiri untuk penumpang maju dan sandaran kakinya akan keluar. Ini armrest dan ottomannya juga kebuka. Jadi inilah sensasi yang benar-benar premium dari sebuah Bentley Bentayga EWB Azure. Dan ini seperti kalian bisa lihat, ini udah ada sekat yang terpasang dan bisa dibuka tutup secara elektronik dari sini. Ini infotainmentnya juga udah supporting infotainment seperti YouTube, Netflix dan segala macam yang bersifat streaming. Dan audionya ini agak beda ya. Untuk brandingnya dia pakai Naim. Ya, ini adalah salah satu brand audio yang nggak umum ada di mobil-mobil premium. Ini dia bentuknya, Bentley Bentayga EWB Azure.
Sementara di sebelahnya ini adalah Bentley Continental GT S. Ini adalah satu trim di atas varian basicnya dari Bentley Continental GT, sebuah coupe Grand Tourer tentunya. Kalau kita lihat ke dalamnya, model yang udah beredar sejak tahun 2019 ini benar-benar sebuah coupe mewah. Ini interiornya semuanya piano black. Jadi kalau dia dinyalain nih dari tombol sini, dia akan flip mengganti display jam dengan layar infotainment full digital yang bisa dibolak-balik. Kemudian ini ada kombinasi tombol putar fisik. Dan ini masih minim digital banget ya. Jadi kesan klasik dan classy-nya masih dapat. Kemudian ada jam analog yang bisa kita pilih, entah mau pakai merek apa. Kabarnya ada opsi entah itu mau Omega atau Rolex, kita bisa pesan ke Bentley untuk dipasang ke dashboardnya. Ya, itu dia untuk interiornya. Audionya dipakai Bang & Olufsen, jadi emang ada beberapa option branding audio untuk Bentley di beberapa modelnya. Dan walaupun ini mobil coupe dan dia atapnya frameless, dia bisa tutupnya soft closing, kayak vakum gitu. Jadi kita nggak perlu kenceng-kenceng keluarin tenaga untuk nutup pintu si Bentley Continental GT ini. Untuk spesifikasinya kita lihat lagi, di sini ada spec sheet-nya sama seperti Bentayga, dia pakai mesin V8 4 liter twin turbocharged, tenaganya 542 dan torsinya 770 Nm. Kebayang sih enaknya mobil ini pakai Bentley Continental GTS. Nyetir jauh ke luar kota, nyaman, kemudian mewahnya juga, dan juga suara mesinnya itu benar-benar nyaring. Tadi sempat dinyalain sama krunya Bentley. Ya, suara V8 itu nggak bohong. Dan ini jadi salah satu mobil yang masih ditawarkan dari Bentley dengan mesin W12, karena mulai 2024 nanti Bentley akan berhenti memproduksi mesin 12 silindernya itu untuk beralih ke elektrifikasi. Bombardier bisa dibilang menjadi simbol kesuksesan bagi para pemiliknya. Salah satu tokoh yang dikenal memilih Bombardier sebagai jet pribadinya yaitu Toto Wolff, sosok yang sukses mengantarkan Mercedes menjadi juara dunia F1 8 kali. Lewat acara ini, Bombardier berharap bisa mengajak kaum jetset sebagai konsumennya untuk melirik Bentley sebagai koleksi barunya di garasi. Begitupun sebaliknya, Bentley ingin ajak konsumennya untuk level up dengan merayakan kesuksesan bersama Bombardier. Dan terkait dua model yang dipamerkan Bentley, yaitu Bentayga dan Continental GT, adalah dua di antara banyak model yang akan dipasarkan di Indonesia dalam waktu dekat. Oke, jadi itu dia untuk tour kita di hanggar ini. Bukan cuma explore mobil, ada dua unit Bentley Continental GTS dan Bentley Bentayga EWB Azure. Kita juga sempat explore tadi bagaimana pesawat Bombardier G6500 yang merupakan salah satu pesawat private yang paling mewah yang ada di pasar saat ini, yang udah dilengkapi dengan teknologi yang canggih dan juga kualitas kenyamanan yang prima untuk melayani atau memanjakan customer di kaum jetset. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.